Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai kapasitas kalor. Kapasitas kalor. Jika suatu sistem memperoleh sejumlah kalor, maka sistem akan mengalami perubahan suhu. Contohnya aja ini ya. Jika sistem ini, gas di sini, dipanaskan atau menerima kalor, maka akan meningkat nggak suhunya? Maka akan meningkat suhunya. Secara matematis, maka semakin besar Q, maka banding dengan suhunya, perubahan suhunya. Kemudian untuk seperti biasa, untuk membuat suatu kesebandingan ini menjadi suatu formulasi, maka harus disisipkan yang namanya konstanta di situ. Sama dengan C dikali delta T. Inilah formulasinya. Kemudian apakah C ini? Ternyata C ini adalah kapasitas kalor. Inilah yang kita pelajari. Kapasitas kalor. Apa sih kapasitas kalor itu? Yaitu energi kapasitas kalor adalah apa? Energi yang dibutuhkan agar sistem sistem apa? Karena kita ada temperatur di sini agar sistem menaikkan temperatur suatu zat. Menaikkan temperatur suatu zat. Inilah dia kapasitas kalor itu. Jadi kapasitas kalor ini bukan ukuran kalor di sini, ukuran kemampuan untuk menampung kalor bukan. Jadi kapasitas kalor itu adalah energi yang dibutuhkan agar sistem dapat menaikkan temperatur suatu zat. Pada gas ideal yang kita pelajari sebelumnya, sejumlah kalor yang diberikan pada sistem, maka besar-besaran makroskopisnya itu apa saja? Besaran makroskopisnya adalah P tekanan, V volume, dan T temperatur. Jika kalor diberikan pada sistem, maka yang dapat kita amati itu adalah tekanan, volume, dan suhunya akan berubah-ubah. Namun jika adanya kalor yang masuk ke dalam sistem dan salah satunya, jika kalor kita berikan pada sistem, misalnya ini, jika kalor kita masukkan pada sistem, kita berikan pada sistem, maka kan akan terjadi perubahan tekanan, volume, dan suhu kan? Bagaimana jika variabel-variabel ini salah satunya kita jaga konstan? Bagaimana jadinya? Nah, maka misalnya kita buat V konstan. V konstan. Apa yang terjadi? Misalnya volumenya dibuat konstan, maka akan muncul konsep kapasitas kalor pada volume tetap. Akan muncul apa? Ini akan muncul. Nah, kakak tuliskan lambangnya CV yaitu kapasitas kalor volume tetap. Nah, tetap. Nah, agar mudah diamati, maka kita harus membuat salah satunya konstan. Nah, misalnya volumenya. Maka muncullah konsep yang namanya kapasitas kalor volume konstan. Nah, volume tetap. Begitu pula sebaliknya. Jika kita membuat tekanannya konstan, maka akan muncul kapasitas kalor tekanan, tekanan tetap. Tetap. Kenapa tidak ada kapasitas
kalor pada suhu tetap. Nah, jadi yang kan kita kapasitas kalornya apa sih definisinya? Energi yang dibutuhkan agar sistem menaikkan temperatur, agar sistem dapat menaikkan temperatur suatu zat. Jadi kan otomatis di sini tidak bisa kita buat temperaturnya konstan karena tujuannya adalah untuk menaikkan temperatur suatu zat. Jadi yang mungkin kita buat konstan itu adalah P-nya atau V-nya. Itu adik-adik. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita khususkan pada kapasitas kalor volume tetap. Pada kasus sebuah piston seperti gambar yang kakak tayangkan ini. Nah, seperti ini. Pada piston, bila kalor ditambahkan, nih, bila diberikan kalor terus-terusan, berikan kalor, nih dikasih kalor, kemudian volumenya dijaga tetap. Nah, karena kita mau membahas tentang kapasitas kalor volume tetap, maka volumenya kita tetapkan. Nah, jadinya piston ini nggak boleh naik turun. Jadi dia tidak boleh naik dan dia tidak boleh turun juga. Jadi dia tetap aja berada di sana. Maka volumenya dijaga tetap. Maka kalau tidak ada perubahan keadaan, misalnya dari H2 ke H1, dan yang sini H1, tidak ada perubahan, maka ada tidak yang namanya usaha. Otomatis usahanya yang ini, keadaan yang ini itu adalah nol. Karena tidak ada perubahan posisi. Di ngerti nggak maksud kakak? Bahwa kenapa usahanya nol? Karena tidak ada perubahan seperti ini. Nah, jadi ini tetap, maka usahanya nol. Tidak ada perubahan. Jadi konsep usaha yang kita pelajari pada mekanika itu adalah perubahan, harus ada perubahan posisi. Jadi karena tidak ada perubahan posisi dilihat dari karena volumenya tetap, maka usahanya nol. Sehingga kalor yang diberikan sama dengan perubahan energi internal gas. Nah, jadi apa? Karena usaha nol, W sama dengan nol, maka apa? Q itu apa sih rumusnya? Waktu kita belajar tentang termo 1, Q sama dengan delta U ditambah W. Karena W-nya sama dengan nol, maka Q sama dengan delta U. Tadi kita belajar apa tadi? Kita udah belajar ini. Di mana Q sama dengan C delta T. Nah, maka kita ubah. Q sama dengan di mana Q itu juga sama dengan apa? Q itu sama dengan C delta T. Kapasitas kalor dikali delta T. Karena di sini P-nya dijaga konstan, maka sini adalah muncul konsep CV, yaitu kapasitas kalor pada volume tetap. Maka kini jadi apa? Maka akan substitusikan persamaan 2 ini ke persamaan 1 ini. Nih, maka Q sama dengan C delta T, CV delta T, ini sama dengan apa? Sama dengan delta U. Nah, maka CV sama dengan delta U dibagi delta T. Inilah besar kapasitas kalor pada volume konstan. Nah, jadi apa sehingga kalor yang diberikan berikan sama dengan apa? Energi dalam. Jadi kan Q sama dengan energi dalam. Kemudian untuk perubahan suhu yang sangat kecil, maka untuk delta T yang sangat kecil, maka perubahan suhu yang sangat kecil untuk delta T, untuk delta T yang sangat kecil, maka akan berubah ini menjadi DU dt. DU dt jadinya. Dengan demikian, kapasitas kalor pada suhu tetap atau CV sebanding dengan laju perubahan energi internal sistem terhadap temperatur. Jadi, ini adalah laju. Karena
dibagi oleh dt, karena ini adalah diferensial du dt, maka du dt ini adalah laju perubahan energi internal sistem atau energi dalam lagi. Laju perubahan energi dalam. Nah, laju perubahan energi dalam. Jadi, apa kesimpulan kita kali ini? Bahwa kapasitas kalor itu adalah kapasitas kalor pada volume tetap sama dengan laju perubahan energi dalam. Energi dalam. Atau CV sama dengan du dt. Inilah kesimpulan kita kali ini. Selain CV sama dengan selain kalor adalah. Jadi kesimpulan kita kali ini adalah selain kalor adalah perubahan energi dalam, maka kapasitas kalor menjadi laju perubahan energi dalam. Jadi kesimpulan kita kali ini adalah besarnya kapasitas kalor pada volume tetap atau volume dijaga konstan adalah perubahan laju energi dalam. Laju perubahan energi dalam. Nah, maka untuk pertemuan kali ini kakak cukupkan sampai sekian, di mana kesimpulannya adalah kapasitas kalor ketika volume dijaga konstan adalah laju perubahan energi dalam. Ingat bahwa kapasitas kalor pada V atau volume tetap adalah laju perubahan energi dalam. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya mengenai kapasitas kalor pada tekanan tetap.